Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Address Resolution Protocol. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Hoirotun Noviah dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, apa itu Address Resolution Protocol? Address Resolution Protocol atau yang disingkat dengan ARP atau ERP adalah sebuah protokol dalam TCP/IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data yang dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi. Media transmisi yaitu kabel, radio, atau cahaya. Tabel ERP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ERP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ERP, maka ERP bertugas untuk mencarinya. Untuk informasi, tabel ERP terupdate setiap 15-20 menit. Selanjutnya, peran Address Resolution Protocol. Peran ARP yaitu ARP mempunyai peran yang sangat penting di dalam jaringan, terutama jika berkaitan dengan komunikasi data yang ada di dalam jaringan tersebut. Setiap host yang terhubung ke dalam jaringan LAN atau Local Area Network bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Seperti yang sudah dijelaskan di poin pertama, bahwa setiap host dapat berkomunikasi menggunakan MAC address. Dengan kata lain, setiap host yang ingin berkomunikasi dengan host lainnya harus memiliki alamat fisik atau MAC address dari host tujuan tersebut. Untuk mendapatkan MAC address, hal pertama yang harus dilakukan adalah ketika transfer data tersebut sebelumnya harus diberi IP address. IP address yang ditambahkan tersebut merupakan alamat IP yang dimiliki oleh host, pengirim, dan penerima. Setelah itu, baru bisa menentukan MAC address dari host tujuan. Disinilah peran penting ARP. Dengan memanfaatkan alamat IP host tujuan, host pengirim dapat melakukan pencarian dengan menggunakan protokol ARP. Sebelumnya, tadi kita sudah menyebutkan MAC address. Apa itu MAC address? MAC address yaitu sebuah alamat MAC atau Media Access Control, yaitu identifier unik yang diberikan oleh produsen ke bagian dari perangkat keras jaringan, yaitu seperti kartu nirkabel atau kartu Ethernet. Kenapa unik? Karena setiap device yang ada di seluruh dunia tidak mungkin memiliki MAC address yang sama. MAC address dapat digunakan sebagai identitas unik setiap device jaringan untuk berkomunikasi di layer 2. Terdiri dari 48 bit heksadesimal seperti yang ada pada gambar contohnya. Jika sebuah router memiliki 5 interface, maka router tersebut memiliki 5 MAC address. Untuk virtual interface seperti VLAN, VAP, IOIP, dan lain-lain, maka akan menggunakan virtual MAC address. Ada dua tipe ARP atau ERP entry atau ERP tabel. Yang pertama yaitu dinamik. Apa yang dimaksud dengan dinamik yaitu di-create atau dibuat secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan Local Area Network atau LAN dan mempunyai batas umur atau expired. Dan yang kedua yaitu tipe statik. Yang mana tipe statik berarti di-entrykan atau dimasukkan secara manual berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ERP entry. Static ERP digunakan untuk mengurangi traffic broadcast
ERP dengan jaringan LAN atau Local Area Network, dan untuk alasan keamanan jaringan. Nah, selanjutnya cara kerja Address Resolution Protocol. Cara kerjanya dapat diibaratkan sebagai berikut. Suatu host dengan IP address A mengirim paket ke host dengan IP address B pada jaringan lokal. Host pengirim memeriksa dulu ERP cache-nya apakah MAC address untuk host dengan IP address B. Jika tidak ada, ERP akan mengirimkan paket ke alamat broadcast, sehingga seluruh anggota jaringan mendengarnya. Paket ini berisi pertanyaan, yaitu siapakah pemilik IP address B dan berapakah MAC address-nya. Dalam paket ini juga disertakan IP address A beserta MAC address-nya. Lalu selanjutnya setiap host di jaringan lokal menerima request tersebut dan memeriksa IP address masing-masing. Jika merasa paket tersebut bukan untuknya, dia akan menjawab pertanyaan tersebut. Host dengan IP address B yang mendengar request tersebut akan mengirim IP address beserta MAC address-nya ke host penanya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana simulasi cara kerja ERP menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, untuk detail dari langkah-langkahnya, kita akan melakukan seperti berikut. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan ARP request dan ARP replay dalam jaringan yang memiliki satu subnet dan dihubungkan menggunakan switch. Skemanya seperti ini, lalu kita akan ikuti langkah-langkah percobaannya. Nah, di sini langkah-langkah percobaannya yaitu yang pertama, buatlah skema jaringan beserta IP address seperti gambar di atas. Nah, di sini terdiri dari PC 1, 2, dan 3 dengan network 192.168.1.0/24. Kita lihat, nah di sini sebelumnya saya sudah membuat jaringannya. Yang PC 1 sebelumnya sudah saya isi IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet /24. PC 2 juga subnet 24 dengan IP 192.168.1.2. PC 3 dengan IP address 192.168.1.3/24. Nah, sampai di sini berarti kita sudah membuat simulasi jaringan beserta pengisian IP address. Untuk mengisinya, kita klik gambar PC-nya, kemudian pada IP configuration. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada mode real time, di PC 1 silakan cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt seperti berikut, yaitu ARP spasi min A. Nah, ini sudah mode real time ya. Lalu kita cek pada PC 1, pada command prompt-nya. Kita cek tabel ARP-nya, ARP spasi min A. Nah, no ARP in trace found, berarti tidak ada tabel ARP yang ada ya. Lalu selanjutnya, pastikan tabel ARP masih kosong. Jika tidak kosong, jalankan perintah ARP spasi min D untuk menghapus tabel tersebut. Tadi kita sudah memastikan bahwa tabel ARP pada PC 1 masih kosong, begitu juga dengan PC lainnya. Selanjutnya yaitu kemudian masuklah mode simulation. Nah, dari mode real time kita ubah ke mode simulation. Langkah selanjutnya yaitu buat simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Klik gambar seperti pos atau surat ini. Kita taruh di PC 1, lalu ke PC 3. Lalu kita lanjutkan. Langkah ke-6 yaitu filter event list
menjadi show none dan edit filter, IPv4 menjadi ke ARP. Nah, di show all or none, lalu edit filter. Nah, lalu kita centang pada bagian ARP saja karena kita membutuhkan atau kita hanya akan melihat ARP-nya saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu lalu jalankan simulasi secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya dan monitoring isi PDUO si model dengan menekan gambar surat setiap stepnya. Kita lakukan tahap awal yaitu klik gambar surat ini. Lalu klik next. Maka ia akan mengirimkannya ke switch. Lalu kita coba next lagi. Nah, maka surat tersebut akan di-broadcast ke PC2 dan juga PC3. PC3 menerima request. Karena dia menerima PDU tadi. Nah, lalu PC3 akan memberikan balasan bahwa itu IP-nya di sini. Paket search IP 192.168.1.1.3 dengan destinasi IP 192.168.1.1. Sedangkan pada PC2 kita klik PC2 menerima broadcast tersebut atau menerima request, namun karena dia tidak merasa memiliki IP yang dimaksudkan yaitu destination IP 192.168.1.3, maka dia tidak akan replay atau membalas ke PC1. Dia hanya akan menerima saja. Lalu kita klik next, kita lihat, nah, surat akan kembali ke switch, lalu kita next, nah, lalu akan dikembalikan kepada PC1. Nah, di sini PC1 sudah menerima balasan. Nah, sampai sini sebenarnya PC1 sudah mengisi tabel ARP-nya. Lalu langkah selanjutnya yaitu jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan mode real time dan cek pada PC1 apakah ARP tabelnya sudah terisi dengan menjalankan perintah. Nah, kita kembalikan modenya ke mode real time lagi. Lalu kita cek pada PC1. Kita cek ARP min A. Nah, di sini kita lihat kita sudah mengisi tabel ARP-nya bahwa IP 192.168.1.1.3 memiliki MAC address 0010.1121.90 EL. Demikian simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya yang berikutnya.